والمسلمة جانب ما تتوسل نعطي فرصة كاملة لأستاذنا الفاضل أستاذ لأسحار لإنفاذ كلماته في سيرة النبي إن شاء الله ستشكرون أنتم بمرتبة الصحابة pada هذا اللقاء إن شاء الله تكرم فضيلة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sidqi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'aynin la tadma' wa min du'ain la yustajab lahu. Amma ba'd. Masyayikh Allah, teman-teman semuanya, mereka-mereka yang selalu dinaungi oleh sayap malaikat, dan mereka-mereka yang bisa bila hatta yarji'. Sesuai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para penuntut ilmu. Salam takdim kita untuk semua guru, untuk semua asatidz dan ustadzat. Cukuplah hadis Nabi SAW sebagai penyemangat kita di saat lelah para guru. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mu'allimin nasal khair hatta al-hitan fil bahr wan naml fi juhriha. Untuk semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga tidak tahu di Pak Ustaz tadi, tapi cukuplah saya bahagia kumpul dengan teman-teman di sini sebagai para penuntut ilmu, dan saya pun bagian dari penuntut ilmu yang masih terus belajar dan jadi santri sampai ini. Bukan basa-basi, banyak orang basa-basi sedih basa-basi. Nah, sampai hari ini saya masih belajar, masih belajar dari guru, masih menulis, masih menghafal sampai usia saya. Kalau banyak usia saya lebih tua dari Ustaz. Saya lebih tua dari Ustaz Bayu ini masih gitu. Kelihatan. Saya masih menghafal sampai hari ini, masih belajar, masih menulis, masih diuji, dan tidak mesti ada hubungannya dengan gelar, sama sekali tidak. Sama sekali. Oke, teman-teman tentu selamat untuk katanya sudah menyelesaikan ujian. Kemudian najah dan mat tafawuq insyaallah. Mungkin karena sudah berapa hari ujian saya? Pekan 6. Masya Allah, 6 hari yang harus berjuang untuk memerah semua tenaga dan pikiran. Saya nggak mau ngasih teori dan nggak mau ngasih ceramah, saya mau bercerita saja ya. Saya ini bukan dongeng. Saya tukang cerita ini. Dan ini indahnya sejarah Islam, indahnya sejarah Nabawiyah, indahnya tarikh Islami. Kita bisa dapat apa saja. Saya membuat satu teori sendiri tentang, kalau ditanya orang, apa sih pentingnya sejarah itu? Saya bilang, di teori saya merupakan teori cuma di sekilas saja. Saya bilang sejarah itu memberi motivasi. Jadi teman-teman, wallahi demi Allah, antum nggak perlu motivator sama sekali. Hidup saya tidak pernah dengarkan motivator sekalipun. Saya punya sejarah Islam gitu. Antum mau manusia super kayak apa, saya jelaskan, saya ceritakan. Nggak ada Superman versi Hollywood itu super hero, versi Hollywood pun semua.
Tapi Islam punya orang-orang sangat ajaib dalam sejarah. Antum kalau mau motivasi, terserah antum mau dimotivasi apa. Antum semua dapat dari sejarah. Motivasi, inspirasi yang kedua, sangat kaya inspirasi, sangat kaya inspirasi. Antum akan mendapatkan banyak hal yang bahkan orang di zaman antum bisa jadi tidak mendapatkan tema itu. Bahkan mungkin para ahli di zaman itu tidak mendapatkan, karena antum sangat kaya inspirasi. Antum akan menjadi gudangnya gagasan. Itu inspirasi, solusi. Antum sebutkan dari masalah itu. Saya tunjukkan solusinya dalam sejarah Islam. Mau apa? Mata hati, jatuh cinta, gak punya duit. Solusi. Bahkan antum bisa prediksi. Ini udah kayak dukun. Kalau antum ahli sejarah Islam lama-lama kayak cenayang, kayak dukun. Betul. Antum bisa baca zaman, bahkan bisa baca orang. Bisa baca orang. Ngobrol sebentar tahu. Oh, kenapa? Pernah ada orang kayak Anda? Pernah ada. Anda bukan orang pertama di muka bumi kan? Nah itu, jadi pernah ada orang kayak Anda. Sehingga saya tahu persis. Apalagi Quran bicara tentang sunnah. Sunnanillah fil qaul. Ya. Lupakan itu teori, saya mau cerita aja. Supaya antum jadi segar. Kalau dikasih itu ceramah yang seminggu ujian Ustaz ceramahnya juga. Saya ceritain aja. Oke, teman-teman. Tentu yang temanya bisa sesuai dengan teman-teman. Saya tidak ingin anggap ini sebagai motivasi, ya. Siapa tahu jadi solusi juga atau bahkan inspirasi. Kalau prediksi mungkin cuma berani. Saya sebut satu nama yang tahu tentang dia kata. Saya kasih dia. Serius. Silakan baik-baik namanya. Ini alim besar, sangat besar. Jadi yang tahu tentang namanya katakan ya. Apa saja, apapun itu, ya apapun itu. Oke, saya sebut namanya. Baqi bin Makhlad. Katakan. Kalau antum gak ada yang katakan, saya ngomong atau kasih dia saya. Oke. Oke, Baqi bin Makhlad. Yang bawa api browsing aja, boleh bawa api. Ilmu kita itu browsing masalah itu. Ada yang tahu? Katakan. Apa saja? Apa? Bahkan satu kata sekali. Baqi bin Makhlad. Saya hitung 10. Ya tahu? Oke, teman-teman bacalah sejarah. Ini sebelum saya jelaskan dengan Baqi bin Makhlad. Bacalah sejarah. Nanti akan dapat 4. Oke, 4 dapat insyaallah. Kalau Quran jelas, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Itu akhir surat Yusuf itu menyebutkan dengan detail fungsi sejarah. Ya kan? Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Ya, itu bukan bahasa kita hari ini, itu bacanya tafsirnya akhir surat Yusuf. Oke teman-teman, Baqi bin Makhlad suatu hari, karena Baqi bin Makhlad seorang alim besar. Baqi bin Makhlad bin Yazid Al-Andalusi Al-Qurtubi, orang Andalus, orang Cordoba. Karena beliau seorang alim besar di Andalus. Tahu Andalus ya? Andalus mana? Jangan kecilkan sejarah Islam. Sejarah Islam yang besar. Andalus mana? Spanyol hanya sepersekian dari Andalus. Nah, bukan Eropa. Ayo teman-teman, antum serbu perpustakaan Pusat Studi Quran dan Sirah. Ada Ustaz Mustafa di sana. Ya, pokoknya antum pegangi tangannya.
hari ini harus ada satu kisah yang sampai ke kami Ustaz ini ya. Ini pesan saya, mau biar beliau repot. Ini saya Allah atau sekali lagi akan dapat 4 bab jika di sana. Di depan tuh selalu terang. Gimana gak terang? Orang punya motivasi setiap hari. Enggak, kalau bersama saya mau generasi muda Islam Allah masuk. Enggak ada. Hidup selalu perlu motivasi. Enggak ada masalah tanpa solusi dengan izin Allah. Secara oke, dan antum kaya dengan inspirasi. Beliau punya murid banyak, beliau harus Baqi bin Makhlad rahimahullah ta'ala. Dan beliau dengan muridnya itu beliau memotivasi murid-murid untuk belajar. Lihat kalimat Baqi bin Makhlad. Sudah muridnya belajar, sudah lama, gitu kan? Ya, antum mengaji di Unida, bahkan sebagian antum mungkin di Gontor, di pesantren lain, di sekolah lain. Sudah lama. Bayangkan, sudah lama belajar, tiba-tiba sang guru bicara gini. Kalian kira kalian sudah belajar ilmu? Antum nyantri di Gontor berapa tahun? 6 tahun katanya, 6 tahun, belum pengabdiannya, setahun. Di Unida 1 2 tahun, 4 tahun. Aku udah 10 tahun, 11 tahun, mungkin udah sekian belas tahun. Tiba-tiba sang guru bilang, di ujung bilang, kalian pikir kalian sudah belajar ilmu? Kalau kalian pikir kalian sudah belajar ilmu, dengarkan cerita saya menuntut ilmu. Baqi bin Makhlad. Oke? Ini kisah aja berapa saja. Biar gak ngelantur ya. Saya ngomong ngelantur. 20 menit lagi. Terus? 7? 7/4. Kata Baqi bin Makhlad, dengarkan saya menuntut bagaimana cerita saya menuntut ilmu. Saya itu orang Andalus, orang Cordoba. Kemudian saya dengar ada alim besar tapi adanya di timur. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Boleh namanya agak asing, betul? Gak boleh asing, bolehnya asing, bukan cewek. Oh, sampai nama Imam Ahmad asing, tak boleh. Kalau Baqi bin Makhlad saya maafkan. Di timur ada alim besar, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sezaman. Saya ingin menuntut ilmu pada beliau. Masalahnya saya tinggal di Andalus, Cordoba Spanyol tadi. Oke. Saya mau jalan-jalan, nanti sudah kebaik katanya. Nanti lucu, nilai geografi tinggi kan? Jadi jangan sampai anda nanti nggak tahu saya ngomong. Maka saya jalan kaki. Jalan kaki. Yang tidak jalan kaki hanya karena Spanyol ke Maroko harus nyebrang selat. Hari ini namanya selat Gibraltar. Nyebrang selat. Jabal Tariq Gibraltar. Nyebrang dari Cordoba, dari Cordoba ke tepi, ke pantai juga jalan, kemudian nyebrang masuk Maroko sampai di Maroko. Karena ujung baratnya Afrika, Maroko. Terus saya berjalan terus. Zaman dulu tidak dikenali banyak negara-negara seperti hari ini. Kalau antum baca kitab sejarah, pokoknya antum jumpai. Apalagi ini ulama abad 3 Hijriah. Karena Baqi bin Makhlad itu meninggal tahun 276 Hijriah. Dulu dikenal dengan wilayah namanya Afrika. Afrika itu bukan Afrika. Salah lagi kan? Lagi kalau nggak baca, salah lagi. Makanya bilang ke perpustakaan menjumpai semua ilmu ini. Afrika itu Tunisia. Kalau dalam sejarah seperti Afrika sama dulu itu Tunisia. Ya. Tapi kalau saya urutkan dengan negara hari ini, jalanlah dari Maroko, masuk Aljazair, masuk Tunisia, masuk Libya, masuk Mesir. Dari ujung barat sampai ujung timurnya Afrika bagian utara. Dari Mesir naik ke atas sampai berakhirnya Laut Merah,
Kebayangkan? Astagfirullah. Dunia Islam ini dunia Islam. Kalau antum dia peduli dengan dunia Islam, itu peduli apa? Hah? Itu mau peduli receh-receh. Ini dunia Islam. Semua pernah dikuasai muslimin. Masuk dari negeri ke negeri tidak perlu paspor. Tidak perlu paspor. Antum hanya perlu la ilaha illallah. Semua negeri punya Allah. Hari ini sesama muslim beda negara berantem. Terus kita ikutan begitu. Mesir naik ke atas. Laut Merah ketemu Filistin. Palestina hari ini masuk ke Yordan. Bayang? Ya terserah. Terus jalan ke arah timur sampai ketemu Baghdad, Irak hari ini. Irak sudah bagian atas melewati Jazirah Arab yang bagian atas. Berapa lama masyarakat ini? Ini kata Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi Al-Andalusi. Kemudian beliau sampai di sana, masuk ke masjid. Ingat itu untuk ilmu. Pada Imam Ahmad, alim besar. Sampai di masjid ada kajian besar. Dia duduk di situ. Masalahnya ini, kajian. Begitu ada kajian itu, duduk aja di situ. Dia banyak tanya. Karena sudah banyak yang mau dia tanyakan. Begitu saja. Teman-teman menuntut ilmu itu, antum tahu orang besar dalam sejarah Islam, habbu hadhil ummah, turjuman Al-Quran. Siapa? 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 Siapa yang disebut dalam sejarah sebagai habrul ummah, turjuman Al-Quran? Sepupu Nabi SAW. Yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu menjadi alim besar dan sudah menjadi staf ahli negara di masa kekhilafahan Umar radhiyallahu anhu. Banyak orang protes karena terlalu kecil, dia menjadi staf ahli. Oke, tapi Umar, kalau itu kita kecil, ilmu kalian dengan ilmu anak kecil, karena masa Umar bin Khattab jadi khalifah itu umurnya Abdullah bin Abbas baru sekitar 16 tahun. Di sini ada 16 tahun. Teman-teman, kita memang sayang, kita semua kebanyakan buang umur untuk hal yang tidak ada gunanya. Orang-orang juga efektif usia. Saya bisa sebutkan usia berapa dengan capaian apa. Ya, di sini umur antum berapa? Rata-rata 20 tahun. Oke, teman-teman, 20 tahun Harun Ar-Rasyid jadi khalifah. Nah, berapa lagi umurnya? Tapi saya tunjukin 22 tahun, ada 20 tahun Muhammad Al-Fatih diangkat jadi sultan. Terus pagi seperti itu. Harun Ar-Rasyid juga yang berkhilafah sebesar itu. Halo, kita ngapain sekarang? Game online, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita kayaknya perlu cabut dari game online. A'udzubillahi min game online. Aku buat usia. Terus nanti tiba-tiba antum merasa saya itu belajar lama di kantor. Di Universitas itu lama saya belajar. Antum ingat kalimat Baqi bin Makhlad? Antum ketemu saya malam ini, antum ingat? Antum sudah merasa belajar ilmu? Lalu kemarin kan main game kerjaannya. Makanya 20 tahun gak ngapain, 22 tahun gak ngapain juga. Satu-satunya capaian cuma skripsi dan gak ada apa-apanya juga isinya. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla. Kata Nabi SAW, 4 hal yang ditanya Nabi SAW ditanya oleh Allah SWT di akhir kiamat. Dia bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya itu 4 hal. Salah satunya wa an shababihi fima abla. Kita sudah tahu hadisnya. Usia muda dipakai apa? Waktu usia muda ditanya dari Allah, waktu muda berpakai apa? Main game online, ya Allah. Kira-kira nanya, kalau jawaban kita begitu, nggak kira-kira aja, kalau jawaban kita begitu, kira-kira nih itu oleh Allah dinilai positif atau negatif?
Kan nanya aja, saya nanya aja. Ya Allah nih, kau usah bingung, itu kan Allah Pak mana tahu. Allah menurunkan Quran masa kita nggak tahu. Allah mengutus Nabi masa kita nggak tahu. Betul kan? Kira-kira kalau antum jawab, main game online ya Allah sehari kira-kira 2 jam. Berarti kali umur saya waktu usia muda itu sekian kali 10 tahun umpamanya. Saya menjadi pemuda agak 20 tahun main game online kali 2 jam sehari. Kira-kira di hadapan Allah itu positif ya? Itu. Abdullah bin Abbas itu tadi semudah tadi. Jadi alim besar. Ditanya Abdullah bin Abbas sebelum bagi masalah. Abdullah bin Abbas ditanya, Anda tuh bagaimana bisa sampai di level ini? Tadi jawaban, dengarkan baik-baik. Jawaban turjuman Al-Quran. Hablul hadhihi ummah. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Kata kunci cuma 2 kata Abdullah bin Abbas. Kalau mau sukses nih, dikasih kunci simpel-simpel. 2 kuncinya. Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kuncinya biqalbin aqul wa lisanan sa'ul. Biqalbin aqul. Saya punya hati itu saya pakai buat mikir. Ya tolong Allah kasih hati, Allah kasih otak ini pakai untuk mikir. Jangan malas mikir. Ini kalau mau jadi seperti Abdullah bin Abbas, dia minimal 10% kan lumayan. Hari ini kan 10% ya. Lagi, biqalbin aqul. Hati saya hidup untuk berpikir, wa lisanin sa'ul, dan lisan yang banyak bertanya. Ya kan? Maka Bang Ibn Makhlad itu masuk ke majlis banyak. Dia bertanya ke gurunya, sampai dia disebutkan itu dia disebut sama jamaah yang lain. Mas gantian mas, nanya ya mas. Akhirnya nanti dia temui gurunya. Gurunya itu ternyata adalah kan baik Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Imam Ahmad. Kemudian dia bilang, guru saya itu dari jauh sekali. Saya mau belajar ilmu ke Imam Ahmad. Sebelum bicara itu dia nanya dulu, guru menurut Anda Imam Ahmad itu seperti apa? Gurunya marah. Kamu masih tanya Imam Ahmad? Itu Imam al-Muslimin. Gak sopan nanya itu, ya? Cuma pengen tahu aja. Bukan pengen tahu, dia tahu juga. Guru saya mau ketemu beliau, mau belajar. Kata, nah itu masalahnya. Imam Ahmad sedang dicekal dalam fitnah karena beliau dicekal dan tidak boleh mengajar. Saat itu masih tidak diizinkan mengajar, nanti juga akan boleh dipenjara segala macam oleh pemimpin di zaman. Karena pemimpin sesat mengikuti aliran sesat. Masalahnya beliau itu tidak boleh mengajar, di rumah aja dia. Kata laki, gimana caranya saya sampai ke beliau? Kemudian ditunjukkan caranya. Kamu berpenampilan seperti pengemis. Nanti ketuk pintu rumahnya, saya tunjukkan rumahnya, ketuk pintu rumahnya, kemudian kamu teriak di depan rumahnya. Orang ini teman-teman saya nggak ngasih ngemis ya, tapi orang dulu kalau ngemis ini ngomongnya. Ini orang dulu, kalau sekarang kan Pak minta makan, Pak kasih hadiah. Enggak, orang dulu ngemis itu sangat terhormat. Ngemis gak ada terhormat ya, kecuali terpaksa. Enggak, maksud saya lisan mereka saja masih terjaga. Mereka mengatakan al-ajru rahimakumullah atau al-ujuru rahimakumullah. Itu cara minta. Itu berarti dia minta. Begitu caranya ya, nanti kamu berpenampilan seperti pengemis, tetap gitu ya. Al-ajru rahimakumullah, al-ujuru rahimakumullah. Soalnya dia lakukan, dia pakai ikat kepala gitu tuh, dan dengan penampilan yang itu gak boleh bagus, dia lakukan seperti nasihatnya. Ketuk pintu rumah Imam Ahmad, kemudian dia teriak al-ajru rahimakumullah. Dibuka pintu Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad masuk. Itu masuk, dia bercerita, saya sesungguhnya ingin belajar ilmu. Saya datang dari jauh Pak Imam.
Dari mana kau datang? Dari wilayah Afrika. Lebih jauh lagi. Maghrib. Saya harus nyebrang di lautan. Kata Imam Ahmad, kalau gitu kamu jauh sekali. Dan saya ingin membantu penuntut ilmu seperti kamu yang sangat jauh datang dengan tekad sampai di sini. Bagaimana caranya, Imam? Caranya tiap hari kamu kesini dengan penampilan seperti ini, jadi pengemis. Kemudian setiap hari kamu berteriak depan rumah saya, Al-Ajru rahimahumullah. Nanti begitu kau masuk, saya akan berikan hadis, ilmu hadis. Tapi ada satu syarat berikutnya. Kamu tidak boleh terlihat di majelis ilmu manapun. Karena kalau dia terlihat di majelis ilmu manapun, kan wajahnya kita jauh. Terus kemudian pura-pura jadi pengemis, saya itu repot. Karena itu wajahnya dikenali kan, dikenali semua kan, paling dikenali namanya penuntut ilmu, sesama penuntut ilmu punya nasab kan. Oke. Maka dilakukan hari pertama, datang diajarkan, kadang 2 hadis, 3 hadis, kadang lebih. Terus begitu sampai bisa itu berjalan sangat lama sampai si pemimpin yang menahan itu mati, berganti pemimpin yang membebaskan beliau, membebaskan lemah. Baqi bin Makhlad ini kontrak di Baghdad, kontrak mantul, masya Allah, selamanya saya lihat, masya Allah. Masuk lagi dalam musola. Jadi saya pikir saya jadi dalam kita gimana. Itu kontrak di rumah kecil di Baghdad. Di suatu hari Baqi bin Makhlad sakit keras. Orang nggak ada yang kenal dia, dia juga di masjid juga nggak kelihatan, belajar nggak ada yang mau jadi kenal. Tapi dia sudah belajar sangat lama dengan Imam Ahmad, sudah menjadi alim seluruhnya. Akhirnya sampailah waktu dia sakit keras. Dia sakit keras. Imam Ahmad dengar dikabari sakit keras Baqi bin Makhlad. Teman-teman, kalau membayangkan Imam Ahmad itu alim besar yang semua orang tahu, apalagi orang Baghdad. Beliau jalan kaki diikuti oleh murid-muridnya mau menjenguk Baqi bin Makhlad. Itu sampai pintu kontrakan itu dan rumah kontrakan itu sampai kamuan. Dan murid Imam Ahmad itu megang pulpen, megang kertas. Pokoknya semua ucapan Imam Ahmad ditulis. Murid begitu murid, bukan megang HP, bukan megang online. Megang pulpen, megang kertas. Kalau aku megang HP ada pulpennya nih, pulpennya. Itulah, karena berpasangan. Saya teman-teman saya mohon, saya bukan lupakan HP-nya, tapi saya terus akan selalu menulis semua hal. Makanya saya kenapa kalau nyari HP yang ada pulpennya walaupun harganya murah. Karena saya harus menulis. Pasti akan saya tulis. Semua hal saya tulis. Ada tulis. Karena saya santri sampai hari ini. Antum boleh cek HP saya gak ada game sama sekali. Walau satu, saya suka game. Sama kayak itu. Tapi karena saya tolak, tak ada game. Antum cek HP, boleh cek Ustaz. Saya buka ini, passwordnya. Antum boleh cek. Sama, walau satu game. Murid Imam Ahmad itu selalu megang pulpen dengan kertasnya. Tapi yang membuat orang heran, begitu dia jalan, kita lihat semuanya masyarakat. Kemana tuh Imam? Jalan ke kontrakan itu. Masalahnya orang nggak ada yang tahu siapa yang dia datang. Itu kontrakan nggak tahu orang mana itu. Datang begitu masuk. Itu masuk kemudian dialog dengan Baqi bin Makhlad, dihibur dalam sakitnya. Dan kemudian orang baru tahu begitu dijenguk oleh Imam Ahmad, maka semua orang datang bawa hadiah. Makanya teman-teman, bergaul itu sama alim. Ya kan, yang kuliah alimnya, kita ikut kuliah. Ya, cuma kita ikut doang. Begitu orang tahu, ini pasti orang hebat. Kamu kan Imam Ahmad juga orang biasa. Padahal dia kenal. Ada orang ngasih makanan, ngasih baju, ngasih selimut, ngasih apa aja kasih. Itu selesai lah itu. Kemudian pulang lah.
menjadi alim besar di belakang ini. Makanya kemudian dia ngomong ke murid-murid tadi, kalian sudah merasa baca ilmu? Ya begini merasa baca dulu. Dengarkan cerita saya. Kemudian praktikin makan. Gimana? Enak secara? Dia ngomongnya saya tuh belajar habis di kelas itu. Mau coba bukunya, saya tunjukin mau nggak tahu. Saya baru berbagi di sini. Satu nggak tahu. Sana belajar sana pusatnya perpustakaan sejarah. Tuh baca di sana. Sudah ada terakhir, teman-teman. Kalau baca kitab kita perlu waktu, ya harus baca dulu. Atau kalau baca Quran itu, para ulama selalu memberikan kepada kita tadabbur yang luar biasa, panduan, termasuk panduan penuntut ilmu di Al-Quran. Sebagai penutup saya ingin sampaikan dua hal. Pertama adalah ayat. Nanti akan tadabburi kisah penuntut ilmunya Nabi Musa pada hamba yang soleh, Nabi Khadir dalam surat Al-Kahfi. Sebagaimana kita tahu, saya kasih tahu. Jadi satu kata kunci, gak usah banyak-banyak. Kuncinya banyak, tapi satu aja cukup untuk menjadi orang hebat. Ya, perhatikan firman Allah. Idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya, fatahu, anak muda yang bersama. Kata Musa, nah, aku akan berjalan sampai berjumpa dengan pertemuan dua lautan. Kalau tidak kunjung ketemu, saya akan terus berjalan walau bertahun-tahun lamanya. Ini nyari guru. Kalau Allah sampaikan, Musa pergi sana, kau temui hamba yang soleh, kau belajar dari dia. Tandanya adalah pertemuan dua lautan. Masalahnya di mana itu Musa nggak tahu. Berapa lama saya harus berjalan kaki nggak tahu. Au amdiya huquba. Para ulama tafsir mengatakan kata huquba jamak dari kata hikbah. Kata hikbah sendiri, ulama tafsir yang mengatakan itu lamanya 70 tahun, 80 tahun, itu satu hikbah. Padahal huquba itu jamak dari hikbah. Buat Musa nggak masalah, kan? Kau ikuti aku akan jalan, mau ketemu guru, berjalan. Artinya mau umur saya habis sekalipun, saya akan terus cari sampai ketemu guru saya. Itu Nabi loh, Nabi Musa loh, Rasul itu, bukan model kita. Itu masih begitu menurut ilmu. Satu kata kunci kalau sampai, teman-teman. Anak muda yang bersama Musa telah menjadi nabi juga dan menjadi pemimpin juga, yaitu Yusha bin Nun. Yusha bin Nun untuk sukses, saya kasih ke satu kata kunci. Allah mengatakan tadi, qala Musa li fatahu. Fatahu apa i'rabnya? Itu nanti bahasa Arab. Idhafah, santo. Fatah nanti sebagai mudhaf. Ahsan. Lihat teman-teman, untuk jadi orang besar itu antum hanya perlu melakukan idhafah bersandar kepada orang besar. Hukumnya kembali ke siapa? Musa. Anak muda ini mudhaf bila man? Bila Musa. Cukup. Gak sulit itu. Antum mau jadi orang besar? Jadilah mudhaf bersandar kepada orang besar. Antum mau jadi alim? Gampang caranya. Jadilah mudhaf untuk bersandar ke alim. Terakhir sekali, saya akan jelaskan tadi kalimat saja. Alim besar dari kalangan tabi'in, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala itu alim besar yang luar biasa di kalangan tabi'in. Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala mengatakan beliau saking alimnya bilang ini supaya kita tahu alimnya kayak apa.
Saya itu ilmu yang paling tidak saya suka adalah syair. Itu saya paling gak suka. Tapi kalau kalian mau, saya akan bacakan syair dari hafalan saya. Sebulan lamanya tidak ada satupun bait saya ulang. Itu ilmu yang saya gak suka. Itu Imam Syafi'i rahimahullah, ya, supaya kita tahu. Alim sebesar itu ditanya oleh murid-muridnya, Imam, kaifa wasalta ila hadzal ilm? Kok Anda bisa sampai sehebat ini? Beliau kasih 4 resep. Tadi Quran 1 aja. Ini kata beliau saya kasih 4 resep. Binafil i'timad. Nafil i'timad itu arti gampangnya adalah saya itu menghilangkan bersandar kepada makhluk. Bersandar kepada Allah. Bahkan saya nggak bersandar pada kecerdasan saya, pada kehebatan saya, apa enggak. Saya meniadakan semua bersandar pada makhluk. Binafil i'timad. Wasairi fil bilad, dan saya akan keliling ke negeri-negeri di mana ada alim saya datang. Wasairi fil bilad. Wasabr kasabril jamal, dan sabar seperti sabarnya benda mati. Ini benda mati ini. Ini nih kalau nggak akan mau, dia nggak akan bergerak dari sini kalau nggak dipindahkan. Tahu? Ngerti? Ini duduk ngaji, biasa kanan mata biasa di kiri. Duduk. Guru bilang nggak pergi. Sabar kasabril jamal. Antum duduk di kursi yang bosan antum bukan kursinya. Karena benda mati sangat sabar. Tapi kalau antum mau jadi alim, miliki kesabaran seperti benda mati. Pegang Quran aja jangan bosan-bosan. Susah banget, terus nanti. Sabar, sabar sabar. Wa bukur, kabukuril urab. Dan Anda harus bukur itu pagi-pagi sekali. Anda pagi-pagi sekali dengan antusias yang tinggi, dengan kecepatan dan kecekatan. Seperti halnya elang, berulang pagi-pagi dan keluar. Subuh maunya berapa? Itu mau jadi alim. Kebanyakan yang game di pagi hari itu masa satu, ya kan? Kalau antum mau jadi orang hebat, macam ini. Ingat dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Binafil i'timad, wasayr fil bilad, wasabr kasabril jamal, wa bukur kabukuril qura. Kita tuan, semua saya sampaikan atas nama cinta untuk antum. Saya tidak ingin melukai hati antum. Ini cara saya menyampaikan supaya antum bangun. Kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Antum duduk di tempat-tempat mulia seperti ini. Oke, jangan disia-siakan. Antum sia-siakan, itu akan menyesali kemudian hari usia akan kembali. Matahari benar terbit sama setiap hari, tapi tidak ada hari yang sama. Oke, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, syarika wa fakumullah. Assalamualaikum. Saya